California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai, halo semuanya, balik lagi sama aku Stefani. Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian ada beberapa alasan yang membuat aku memilih kota Malang sebagai kota tempat aku kuliah. Nah, di sini ada 7 alasan kenapa aku pilih kota Malang sebagai tempat yang cocok untuk berkuliah. Karena selama udah 2,5 tahun kuliah, bahkan aku udah 5 tahunan lebih di sini karena aku SMA juga udah di Malang. Aku merasakan beberapa hal yang membuat aku tuh betah di sini gitu. Padahal kan aku aslinya orang Bali. Di Bali juga banyak universitas, di Bali juga banyak sekolah-sekolah SMA gitu-gitu. Tapi aku lebih memilih di Malang karena ada beberapa alasan yang cukup membuat aku tertarik kuliah di sini. Mungkin beberapa dari kalian nih yang sekarang masih kelas 12 ya, masih kayak mencari-cari kuliahan enaknya di mana, di kampus apa gitu-gitu. Kalian bisa jadiin Malang sebagai salah satu list tujuan untuk berkuliah. Biasanya sih orang-orang tuh kayak pengennya di Bandung, Jakarta, Jogja, Malang juga termasuk gitu. Karena di sini juga banyak universitas terkenal. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk kalian yang baru datang ke channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan follow Instagram aku di @stefani. Keep on watching. Yang pertama, itu biaya hidupnya murah. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau misalnya kalian di sini bawa duit 10.000 doang, itu kalian udah bisa makan seabrek gitu. Jadi kan 10.000, 5.000 aja kalian udah bisa dapat makan enak. Dan nggak dari segi makanan doang, tapi dari segi tempat tinggal, biaya hidup kayak beli barang-barang bulanan gitu di sini tuh murah. Ya, mungkin karena ini di Jawa ya. Kalau Malang itu tempat tinggalnya memang murah-murah banget, kos-kosannya. Ya ada memang yang mahal, cuma ya gitu fasilitasnya mungkin yang terlalu elit, jadi rada mahal. Tapi kebanyakan di sini tuh tempat tinggal kayak kos-kosan, kontrakan itu masih terbilang terjangkau harganya. Aku sebelumnya udah pernah buat video tentang kos-kosan, kalian bisa cek videonya, tonton setelah video ini, oke? Terus alasan yang kedua adalah cuaca dan juga udara. Kayaknya Malang ini memang datarannya lebih tinggi gitu kali ya. Jadi udaranya itu masih adem, masih sejuk, masih dingin gitu. Walaupun udah nggak sesejuk dulu, tapi di sini tuh masih terbilang mending ketimbang Surabaya, apalagi Jogja. Itu menurut aku panas banget. Nah, jadi dengan cuaca dan udara yang segar, dingin, adem gitu-gitu, itu membuat kita jadi lebih kondusif untuk belajar. Bahkan nih ya, kalau misalnya kalian naik dikit ke daerah Batu, kalian pernah dengar kan ya daerah Batu, itu udaranya bahkan kayak lebih dingin lagi. Kalian tau gak sih kalau di Bali itu kayak di Bedugul, nah kayak gitu dingin. Jadi kalau misalnya kalian bernafas itu tuh kadang ada asap-asapnya gitu loh. Dan uniknya lagi, setiap bulan maba nih ya, bulan maba tuh kan berarti bulan-bulan Juli, Agustus, September gitu-gitu. Itu Malang kayak gimana ya, udaranya nggak bisa dijelasin, tiba-tiba langsung turun gitu loh suhunya. Dan setiap malam itu pasti dingin banget, sumpah dingin banget, sampai airnya tuh kayak air es. Mungkin nggak selebay itu juga sih, akunya aja gitu yang lebay, nggak tahu sih Cuman ya kalau misalnya siang Malang dibilang panas sih, panas ya lumayan. Tapi masih ada adem-ademnya gitu. Angin yang sur-sur tuh kayak angin-angin masih adem gitu loh. Gak yang kayak angin neraka gitu. Biasanya kan ada tuh kota. Terus yang ketiga, Malang itu dijuluki sebagai kota pelajar. Jadi kalau udah namanya aja kota pelajar, pasti banyak banget mahasiswa di sini. Dan menurut aku memang iya, karena di sini kan banyak universitas-universitas terkenal kayak UB, UM, UIN, kampus aku. Malang tuh penuh dengan mahasiswa gitu loh, kayak meludak gitu mahasiswanya. Kalian kesini adanya anak muda, berarti itu mahasiswa. Kesini anak-anak muda, berarti mahasiswa gitu-gitu. Jadi mana-mana tuh ada aja kos-kosan, ada juga kontrakan kayak gitu. Terus alasan keempat, Malang itu banyak banget tempat wisatanya, mau itu wisata buatan, wisata alam. Dan biasanya kalau misalnya weekend itu Sabtu Minggu banyak banget plat-plat luar kayak plat L, plat S, plat A, plat B gitu-gitu ke Malang, apalagi ke daerah atas tuh, ke daerah Batu. Karena memang di Batu itu kan deket banget ya sama Malang. Banyak banget wisatanya yang bisa dikunjungin. Nah, sebagai mahasiswa nih, apalagi aku kan ada di tengah-tengah nih, aku nggak di kotanya banget, aku juga nggak yang di deket Batunya banget, nggak. Jadi aku di perbatasan gitu loh kampusku. Itu membuat aku jadi lebih gampang kalau misalnya mau ke Batu, karena deket banget. Waktu itu aku pernah lagi penat-penatnya ngerjain tugas, pas hari Seninnya itu kan aku ada mata kuliah tuh, aku liburan deh sama teman-temanku berempat ke Jatim Park. Udah pokoknya kayak gitu. Di sini banyak banget wisatanya. Kalau misalnya kalian penat nih sama pelajaran di kuliah, kalian bisa ajak teman-teman kalian buat liburan ke wisata-wisata yang ada di Malang maupun di Batu gitu. Yang kelima,
akses transportasinya mudah. Di sini udah banyak banget Gojeknya. Kalau kalian pesen itu nggak nyampe 5 menit udah dapet. 5 menit kelamaan sih, 3 menit gitu, 2 menit, semenit bahkan. Terus di sini juga masih ada ojek, masih ada angkot, masih ada becak, bentor. Terus kalau misalnya kalian dari luar pulau yang jauh banget nih, jauh banget di Sabang sana, kalian mau beli motor tapi kalian bingung gimana cara ngirim ke sini, kalian bisa beli aja di Malang langsung di motor-motor bekas. Itu udah murah-murah banget gitu. Karena teman-temanku ada yang kayak gitu. Oke, masalah transportasi di sini mudah dan murah. Yang keenam, ini yang paling aku suka sih ya. Di sini tuh banyak kafe dan tempat nongkrong. Dimana ada kafe, di situ pasti tempat orang-orang berfoto. Tempatnya memang unik-unik, lucu-lucu dan banyak banget gitu ada di Malang. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau nongkrong di mana, mau ngerjain tugas bareng di mana, udahlah kesini doang udah ada kafe, kesini doang udah ada, kesitu doang udah ada. Dan nih ya bagusnya, kalau misalnya ada banyak kafe, berarti dia membutuhkan banyak pegawai. Nah, biasanya pegawai-pegawainya itu pegawai part-time. Nah, part-time ini biasanya anak-anak mahasiswa yang kerja cuma 5 jam, 6 jam. Kalau misalnya kalian kuliah di Malang nih, kalian bisa ngambil part-time di kafe-kafean, di kedai kopi gitu-gitu, entah kalian jadi barista, jadi waitress, jadi kasir atau apapun itu. Yang penting sih enjoy aja gitu ya pas kalian lagi free-free-nya, jangan pas kalian lagi sibuk-sibuknya kuliah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang paling penting nih ya, karena urusannya sama perut. Di Malang ini banyak banget kulinernya dan aku ngerasa kalau Malang ini makanannya aneh-aneh gitu. Aku baru tahu sempol di sini. Kalian tahu sempol nggak sih? Terus di sini juga ada beberapa makanan yang legend banget dan sampai sekarang itu masih buka, masih rame. Jadi kalian kalau misalnya pingin kulineran tuh ya sama teman-teman kalian, boleh lah ya kalian icip-icip dari satu tempat ke tempat lainnya begitu. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat ya alasan-alasan ini. Nanti bisa kalian bilang ke orang tua kalian, kenapa aku pengen kuliah di Malang, karena Malang tuh begini gitu. Dan jangan lupa untuk tonton video-video aku sebelumnya and subscribe. Bye.